Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tryout intensif 1 mapel matematika. Oke, kita akan lihat soal yang pertama. Sambil mempunyai tongkat sepanjang 1,55 meter dan 1,3/4 meter, kedua tongkat tersebut disambung dengan cara mengikat keduanya dengan tali pramuka. Panjang bagian kedua tongkat yang diikat adalah 25 meter. Pertanyaannya, panjang tongkat hasil sambungan tersebut adalah, kita akan membuat ilustrasi seperti ini. Ada dua tongkat pertama panjangnya 1,55 meter, tongkat kedua panjangnya 1,3/4 meter atau 1,75 meter. Nah, kemudian kedua tongkat ini disambung. Nah, seperti ini. Pertanyaannya adalah, berapakah panjang tongkat hasil sambungan tersebut? Nah, kita tahu panjang tongkat pertama 1,55 meter. Karena ada sambungan, panjang tongkat kedua itu mengalami pengurangan. Pengurangannya sebesar 0,4 meter. Sehingga panjang tongkat kedua menjadi 1,75 dikurangi 0,4, yaitu 1,35 meter. Sehingga panjang tongkat hasil sambungan kita tinggal jumlahkan saja. 1,55 ditambah 1,35 sama dengan 2,9 meter atau 29/10 meter. Oke, jawabannya adalah B. Kita lanjut soal yang kedua. Perhatikan dena rumah berikut ini. Jika skala yang digunakan 1:100, maka luas rumah tersebut adalah skala 1:100, maksudnya 1 cm pada dena itu mewakili 100 cm ukuran sebenarnya. Nah, sekarang kita akan hitung terlebih dahulu panjang rumah pada dena, yaitu 12 cm. Dari hasil penjumlahan 5 ditambah 1,5 ditambah 1,5 ditambah 3 ditambah 1, sehingga panjangnya 12 cm. Untuk itu panjang rumah sebenarnya kita tinggal kalikan saja dengan 100, diperoleh 12 kali 100 sama dengan 1200 cm atau sama dengan 12 meter. Begitu pula lebar rumah pada dena, kita tinggal jumlahkan saja. 2,5 tambah 3,5 sama dengan 6 cm. Kemudian kita cari lebar rumah sebenarnya, kita tinggal kalikan 100, ketemu 600 cm atau sama dengan 6 meter. Yang ditanyakan adalah luas rumah tersebut. Nah, luas rumah mengikuti bentuknya, karena bentuknya posisi panjang, maka luas rumahnya adalah panjang kali lebar, yaitu 12 kali 6 sama dengan 72 meter persegi. Sehingga jawabannya adalah B. Kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan tabel diskon beberapa toko berikut ini. Nah, ini diberikan tabel seperti ini. Pertanyaannya adalah, pilihlah 2 pernyataan yang benar di bawah ini. Nah, ini soal tipe pilihan ganda kompleks. Jawabannya lebih dari 1. Nah, kita tahu bahwa harga setelah diskon dapat dirumuskan 100% dikurangi persentase diskon dikalikan harga satuan. Contoh, misalkan harga tas di toko sukses setelah diskon itu adalah, nah ini diskonnya 10%, berarti 100% dikurangi 10% sama dengan 90% dikalikan dengan harga satuannya. Harga satuannya adalah 180.000, sehingga diperoleh harga tas setelah didiskon adalah 162.000. Dengan cara yang sama, maka kita dapat mencari harga setelah diskon pada toko-toko yang lain seperti pada tabel berikut ini. Nah, ini rumus yang sama dengan ini. Kemudian kita lihat pernyataan yang benar. Harga sebuah tas di toko Anugrah setelah diskon adalah 160.000. Kita cek. Nah, ini toko Anugrah. Kemudian yang ditanyakan adalah tas setelah didiskon. Nah, ini di sini jawabannya 170.000. Sehingga jawaban A ini, pernyataan A, tidak tepat. Kemudian kita lihat pernyataan yang kedua. Selisih harga sepasang sepatu di toko Merdeka dengan toko sukses adalah 30.000. Kita cek harga sepasang sepatu. Nah, ini di toko sukses, ini di toko Merdeka.
Nah, kalau kita cari selisihnya 180.000 dikurangi 150.000, hasilnya 30.000. Berarti jawaban pertanyaan yang B ini adalah pernyataan yang benar. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga. Harga paling mahal untuk sepasang sepatu adalah di toko Merdeka. Kita cek harga sepatu yang termahal adalah 180.000. Nah, 180.000 ini ada di toko Merdeka, sehingga jawabannya adalah benar. Nah, seperti ini. Nah, sudah dapat dipastikan bahwa jawaban yang D ini salah, karena yang pilihan yang dipilih hanya 2 saja ya. Kita cek biar kalian lebih yakin. Harga paling murah sebuah tas. Nah, di sini ada tasnya yang paling murah 135.000. Ternyata 135.000 ini ada di toko Merdeka, jadi bukan di toko Barokah. Sehingga jawabannya adalah B dan C. Kita lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Diketahui garis C berpotongan dengan garis K. Pilihlah 2 jawaban atas pernyataan yang tepat kedua garis tersebut. Ini juga tipe soal pilihan ganda kompleks. Nah, ini berkaitan dengan kemiringan atau gradien. Kita tahu rumus gradien adalah delta Y per delta X. Delta Y itu selisih nilai Y dibagi delta X selisih nilai X. Atau kalian bisa lihat, kita bisa buat segitiga, kemudian delta Y itu adalah tinggi segitiga, delta X itu alasnya. Nah, kita lihat yang pernyataan yang pertama, gradien garis C. Garis C yang ini, segitiga yang terbentuk adalah ini. Karena ini condong ke kanan, maka gradien bernilai positif. Nah, ini sudah dapat dipastikan jawaban A ini salah karena hasilnya negatif. Nah, yang benar adalah ini ya. Gradien sama dengan delta Y-nya, nah ini tinggi segitiganya ini 8 dibanding alas segitiganya 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi harusnya gradien garis C adalah 2. Kita cek gradien garis K. Nah, kita lihat gradien garis K, ini jarak titik A ke sumbu X adalah 4 satuan. Kemudian dari ini termasuk tingginya ya, tinggi segitiganya adalah 4 satuan. Kemudian alas segitiganya 2 ditambah 3, 5 satuan. Karena condongnya ke kiri, gradien bernilai negatif. Maka dapat dipastikan bahwa gradien dari garis K adalah minus 4/5. Oke, berarti jawaban yang D ini benar. Kemudian kita lihat titik potong garis C dengan garis K. Ini garis C, ini garis K. Berpotongan di titik A. Nah, kalau kita lihat di gambar, titik A ini koordinatnya adalah minus 2,4. Oke, berarti jawaban C ini benar. Oke, dapat dipastikan jawaban D ini salah. Kalau kita cek titik potong garis C yang ini kemudian dengan sumbu X, berarti titik potongnya berada di sini, harusnya min 4,0 bukan 4,0. Nah, oke, itu jawaban dari soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah parit dengan lebar 9 meter berada tepat di sebelah dinding pagar sebuah gedung setinggi 12 meter. Nah, kita coba membuat ilustrasinya terlebih dahulu. Nah, ini ada parit. Nah, parit ini lebarnya 9 meter. Tepat berada di sebelah dinding pagar sebuah gedung setinggi 12 meter. Nah, berarti di sini 9 meter paritnya, tinggi gedungnya 12 meter. Seorang tukang listrik membutuhkan tangga untuk memperbaiki instalasi listrik di bagian atas dinding pagar tersebut. Panjang tangga minimal yang dibutuhkan tukang listrik tersebut adalah, nah, berarti ini terbentuk segitiga siku-siku, maka kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, tangga ini sebagai sisi miring atau sisi terpanjang atau istilahnya hipotenusa, sehingga panjang tangga minimal dapat dicari sebagai berikut, yaitu akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat 81, 12 kuadrat 144, sehingga diperoleh akar dari 81 tambah 144 sama dengan akar 225. Akar 225 adalah 15 meter. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Tentukan pasangan diagram panah dengan relasi yang sesuai di bawah ini. Nah, kita amati cara membaca relasi
atau fungsi dari ke kiri ke kanan adalah P adalah apanya Q. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, sekarang kita lihat. 1 adalah faktor dari 2, 3, dan 4. Nah, sehingga 1 dipasangkan ke 2, 1 dipasangkan ke 3, 1 dipasangkan ke 4. Begitu pula 2. 2 ini faktor dari 2 dan faktor dari 4. Sehingga 2 dipasangkan ke 2, 2 dipasangkan ke 4. Selanjutnya 4 adalah faktor dari 4. Nah, sehingga relasi yang tepat adalah faktor dari. Jadi jawabannya adalah himpunan P adalah faktor dari himpunan Q. Berikutnya 4 ke 16, 5 ke 25, 6 ke 36, 7 ke 49. Nah, kalau kita lihat di sini 4 itu apanya 16. Nah, ternyata 4 itu adalah akar dari 16. Begitu pula 5, akar dari 25, 6 akar dari 36, 7 adalah akar dari 49, sehingga relasinya adalah himpunan P adalah akar dari himpunan Q. Kita lihat selanjutnya, ini ada domainnya 41, 48, 63, 175, kemudian Q 2357. Nah, kalau kita lihat 48 ini merupakan kelipatan dari 2, juga kelipatan dari 3. Nah, sehingga dipasangkan 48 ke 2, 48 ke 3. 63 kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 7, sehingga 63 dipasangkan ke 3 dan 7. Sedangkan 175 itu merupakan kelipatan 5 dan kelipatan 7. Nah, di sini 41 tidak ada pasangannya karena tidak termasuk kelipatan dari 2, 3, 5, 7. Sehingga kita dapat melihat bahwa relasi yang tepat untuk himpunan P dan Q adalah himpunan P adalah kelipatan dari himpunan Q. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Hasil dari 32 kuadrat dipangkatkan minus 2/5 dikali 5 pangkat 0 dipangkatkan 1/5. Nah, kita cari satu persatu terlebih dahulu. Yang ini terlebih dahulu. 32 pangkat 2 dipangkatkan min 2/5. Kalian bisa gunakan sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya kita kalikan. Sehingga diperoleh 2 dikali min 2/5, hasilnya adalah min 4/5. Kemudian 32 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Dipangkatkan min 4/5 dengan cara yang sama dengan sifat yang ketiga tadi. Kita tinggal kalikan, karena ada yang sama ini kita bisa sederhanakan, maka diperoleh 2 pangkat minus 4. Nah, 2 pangkat minus 4 sendiri nilainya sama dengan 1 per 2 pangkat 4 atau 1 per 16. Nah, ini sifat yang ketujuh perubahannya ini. Selanjutnya kita akan cari nilai dari ini. 5 pangkat 0 pangkat 1 per 5. 5 pangkat 0 itu tinggal dikalikan. 0 kali 1 per 5 hasilnya 0. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Ini sifat yang ke-6. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian kita kalikan. Hasil dari ini 1 per 16 dikalikan hasil dari ini 1, maka diperoleh 1 per 16 kali 1 sama dengan 1 per 16. Jawabannya C. Kita lanjutkan soal nomor 8. Diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Pilihlah pasangan pernyataan yang benar dari fungsi kuadrat berikut. Berarti kita pasangkan yang benar. Nah, kita lihat yang pertama, yang ini, memotong sumbu Y di titik 0, minus 2. Nah, syarat memotong sumbu Y, X-nya itu 0, sedangkan Y-nya merupakan nilai dari C. Nah, karena dia memotong sumbu Y di titik 0, min 2, nah kita lihat C-nya yang menghasilkan min 2. Nah, C yang menghasilkan min 2 adalah fungsi J. Nah, seperti ini, sehingga fungsi Jx sama dengan x kuadrat plus 3x min 2 ini memotong sumbu Y di titik 0, min 2. Jadi pasangan yang tepat adalah yang ini. Nah, kemudian kita lihat pernyataan yang memotong sumbu X. Kalau memotong sumbu X, maka Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 akan berakibat fungsi ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, sedangkan persamaan kuadrat akan memiliki akar-akar X1,0 dan X2,0.
Nah itu ya. Jadi ada dua akar-akarnya X1 dan X2, karena Y-nya 0 maka dia akan memotong sumbu X di titik ini. Nah, jika titik potong sumbu X-nya itu 1,0 dan 2,0, maka kita bisa lihat faktor dari C yang hasilnya 2. Nah, ini hanya dipenuhi pada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. Kalau kita faktorkan, akan diperoleh x min 1 kali x min 2 sama dengan 0. Maka x yang tepat untuk menghasilkan 0 adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Nah, sehingga dia memotong sumbu X di titik 1,0 dan 2,0. Oke, berarti pasangan yang tepat adalah ini X kuadrat min 3x plus 2 itu memiliki titik potong terhadap sumbu X di 1,0 dan 2,0. Nah, selanjutnya kita akan cari nilai diskriminannya yang bernilai 25. Nah, diskriminan kita tahu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, sekarang kita akan coba pada fungsi G. B kuadrat, B-nya di sini adalah 1. 1 kuadrat min 4 dikali A-nya. A-nya di sini 1. Kemudian C-nya minus 6. Maka diperoleh 1 min 4 kali 1 min 4 kali min 6 plus 24 sama dengan 25. Sehingga pasangan yang tepat untuk fungsi G ini adalah nilai diskriminannya adalah 25. Nah, kalau kita lihat nilai diskriminannya dari fungsi H, diperoleh 0. Nah, 0 ini artinya dia memotong sumbu X di satu titik. Ya, tidak memotong sumbu X di dua titik. Kalau memotong sumbu X di dua titik, D-nya lebih besar dari 0. Sedangkan kalau memotong sumbu X di satu titik, D-nya sama dengan 0. Berarti di sini jawaban yang tepat adalah memotong sumbu X di satu titik. Oke, itu jawabannya. Kita lanjut soal nomor 9. Nah, ini materi sebangunan. Sebuah foto ditempel pada karton sehingga bagian atas, kanan, dan kiri masih tersisa karton selebar 3 cm. Ini sisinya, ini lebarnya 3 cm, 3 cm, 3 cm. Jika karton berukuran 20 x 30, ini 20, 30, sedang foto dan karton sebangun, maka lebar karton di bawah foto adalah berapa cm? Nah, sekarang kita akan hitung terlebih dahulu lebar foto. Nah, kita bisa cari lebar foto ini diperoleh dari lebar karton dikurangi sisa karton ini 3 sama 3 ya. Jadi 20 dikurangi 3, kurangi 3 hasilnya 14 cm. Ini lebarnya 14 cm. Karena foto dan karton sebangun, kita bisa menggunakan konsep kesebangunan. Sehingga tinggi foto dibanding tinggi karton sama dengan lebar foto dibanding lebar karton. Tinggi fotonya T, anggap aja. Tinggi kartonnya 30 sama dengan lebar fotonya 14 dibanding 20. Ini kita bisa sederhanakan, bagi 10 diperoleh T per 3 sama dengan 14 per 2. Nah, kita bisa sederhanakan ini, 14 bagi 2, 7. Kemudian dikali silang dengan 3 diperoleh T-nya 3 kali 7, 21. Ini 21. Sehingga kita bisa mencari lebar karton di bawah foto yang ini itu dari 30 dikurangi 3 dikurangi T-nya tadi 21 sama dengan 6 cm. Ini 6 cm. Nah, ini 6 cm. Jadi jawabannya adalah 6. Ini soal isian singkat. Kalian hanya menuliskan angkanya saja. Satuannya nggak perlu. Lanjut soal terakhir. Perhatikan gambar bangun ruang di bawah ini. Nah, ini gabungan dari tabung dan kerucut. Yang ditanyakan volume bangun ruang tersebut. Nah, kita bisa cari volume bangun itu terdiri dari 2. Satu volume tabung dan yang kedua volume kerucut. Volume tabung kita tahu rumusnya adalah pi R kuadrat T. Sedangkan volume kerucut sepertiga pi R kuadrat kali T. T-nya ini tinggi tabung, T-nya ini tinggi kerucut. Nah, di sini jari-jarinya sudah ada karena diameternya 14, jari-jarinya 7. Jari-jari antara tabung dan kerucut sama. Kemudian pi-nya juga sudah ada 22 per 7. Tinggi tabung ini sudah ada 15. Nah, tinggi kerucut kita bisa cari dari tinggi bangun 39 dikurangi tinggi tabung 15. Hasilnya adalah 24. Kita masukkan ke sini diperoleh P
Pi-nya 22/7 kali jari-jarinya 7 kali 7 kali tinggi tabungnya 15 ditambah 1/3 kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 24. Ini kita sederhanakan diperoleh 2310, kalau yang ini diperoleh 1232. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3542 cm3. Oke, saya rasa itu dulu pembahasan kita berkaitan dengan soal tryout intensif 1. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.